Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MCQ dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah dan salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah kita kembali bertemu, kembali berjumpa pada kesempatan kali ini dalam suasana yang sangat berbahagia dalam momentum bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmatnya ya. Bagaimana bahagianya ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena saya yakin teman-teman ya, mungkin ada teman kita ya, sahabat kita ataupun keluarga kita yang sudah Allah panggil sehingga di bulan Ramadan ini tidak merasakan ya bagaimana indahnya, bagaimana eee, suasana bahagianya di bulan suci Ramadan. Ya, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri tentunya. Saya dibersamai oleh, Bang Ade ya, Bang Ade. Jadi beliau ini adalah seorang pemerhati remaja. Assalamualaikum Bang Ade. Waalaikumsalam Eee, warahmatullahi. Bagaimana kabar tak Bang? Alhamdulillah Iya, sehat. sehat. Aktivitas selama Ramadan itu bagaimana Bang Ade? Ya kurang lebih ya, Ya, kurang lebih kalau kurangnya itu ya sama seperti umat Islam pada umumnya ya, melaksanakan puasa, sholat tarawih, bangun sahur, nah ya, berbuka dan seterusnya. Nah itu, kurangnya. Sedangkan lebihnya ya alhamdulillah, masih diberikan kesempatan untuk, menambah ilmu lewat kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kajian, ya, kemudian juga termasuk membaca artikel, membaca, media ya, khususnya yang berkaitan dengan, iya. pemuda atau remaja, ya. Jadi, Bang Ade, kalau kemudian kita di bulan Ramadan itu pastinya berbeda ya, dibandingkan di luar daripada bulan suci Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita sering sekali kemudian melihat anak-anak muda itu yang berkumpul, entah ke tengah malam ataupun kemudian sesudah sholat subuh. Banyak anak-anak muda itu, para remaja ataupun remaji ya, yang ngumpul, entah apa yang mereka lakukan. Ya, ada yang negatif mungkin, ada juga yang positif pastinya. Bang Ade sendiri melihat bagaimana fenomena akan ini? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau melihat fenomena, eee, rutinitas ya, rutinitas apa istilahnya, bulanan yang dilakukan oleh remaja-remaji, itu di bulan Ramadan, itu sebenarnya setiap tahun sebenarnya adalah pemandangan yang terus berulang, ya. Mmm, Apa yang menjadi fenomena bulan Ramadan tahun ini, itu juga terjadi di Ramadan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Ya bahkan di zaman kita masih iya, anak-anak ya, masih remaja, itu aktivitas ngumpul-ngumpul, setelah sholat subuh pergi jalan-jalan dan seterusnya sama teman-teman, itu sudah pemandangan yang, kita anggap biasa ya. Tapi yang menjadi persoalan itu kan ini di bulan Ramadan ya, ini di bulan Ramadan yang di mana di dalamnya, pahala dilipat gandakan. Ketika iya, kita melakukan amalan sunnah saja, sholat sunnah, maka itu ganjarannya sama seperti melakukan sholat wajib. Tentu harusnya beda ya, harusnya beda. Nah, dan di sisi lain juga apa yang dilakukan oleh remaja-remaja masa kini itu, eee, jika kita bandingkan dengan remaja-remaja atau pemuda di masa lalu, itu sebenarnya sangatlah, jauh ya, sangatlah jauh. Kenapa? Karena pemuda-pemuda di masa lalu mereka ketika datang di bulan suci Ramadan bahkan dikatakan, orang-orang terdahulu mereka mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan itu adalah 6 bulan sebelumnya, 6 gitu ya. bulan? Jadi 6 Iya, bulan sebelumnya sudah dipersiapkan matang-matang untuk apa? Untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi iya, persiapannya itu luar panjang. biasa. Begitu datang bulan suci Ramadan, maka mereka bisa totalitas dalam,
dalam beribadah. Sampai dikatakan ada yang dalam satu hari bisa khatam Al-Quran, ya itu saking saking mereka itu antusias ketika ada di dalam bulan suci Ramadan. Nah, Iya. tentu hal ini haruslah dicontoh sebenarnya ya, Iya, iya. dicontoh ya oleh Artinya generasi-generasi masa kini. iya. Artinya generasi terdahulu itu sangat-sangat prepare ya, Iya, sangat-sangat menyiapkan bagaimana mereka ketika ingin masuk ke dalam bulan suci Ramadan. iya, Nah, betul kita sekali. membandingkan fenomena anak muda zaman sekarang yang kita tidak pungkiri ya, bahwa memang ada ya pasti remaja yang kemudian ketika masuk bulan suci Ramadan itu justru dia merasa malas, tidak Iya. antusias. Kenapa? Karena puasa, Seng. Ya. Iya. Jadi mereka kemudian beralasan aktivitas di masa muda ya, di masa remaja itu aktivitasnya makin bertambah dibanding masa Iya. kanak-kanak ya. Di masa kanak-kanaknya justru menikmati Ramadan, puasanya dinikmati ya, apalagi sampai berbukanya. Sekarang begitu masuk Ramadan, di usia yang remaja justru kurang nyaman dengan puasa. Artinya mungkin puasanya itu agak terpaksa gitu ya. Iya. Mmm, Bang Ade, ya sebenarnya apa tips-tips dari Bang Ade sendiri ketika kita kemudian berada di bulan suci Ramadan agar kemudian istiqomah ya, istiqomah menjalani ibadah-ibadah, mungkin tidak terpaksa juga hanya ikut-ikutan. Karena memang sebagaimana yang kita sampaikan tadi, di bulan Ramadan ini amalan-amalan itu dilipat gandakan pahalanya. Apa Iya. tips-tips dari kita agar kemudian kita ini bisa istiqomah dalam menjalani ibadah? Iya. Jadi kalau kita eh, ambil contoh misal sebagai seorang mahasiswa ya, atau sebagai seorang siswa, tentu ketika kita ingin menjadi lulusan lulusan terbaik, maka kita harus mempersiapkan eh, apapun yang menjadi syarat agar kita menjadi terbaik. Ketika kita ingin lulus sekolah pun kita harus mempersiapkan diri untuk agar bisa lulus sekolah dengan belajar ya, atau mungkin dengan ikut bimbel, dengan ikut forum-forum di sekolah ataupun di luar sekolah. Itu adalah bagian dari agar bagaimana kita bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Jadi ada tujuan, ada tujuan. Begitupun dalam hal ketika kita itu melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Memang fenomena bulan Ramadan itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, makan, minum ya dan seterusnya itu sesuatu yang halal dalam agama kita. Tapi begitu datang bulan suci Ramadan itu menjadi haram dilakukan ketika dari tergelincir ketika terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu kita dilarang. Jadi memang ada hal-hal yang di luar bulan suci Ramadan itu bisa kita lakukan pada karena itu halal, tapi begitu datang bulan Ramadan, nah itu menjadi haram. Nah, maka kita harus yang pertama, kita harus bisa menyikapi ya, menyikapi bagaimana kita sebagai seorang muslim itu harus memahami tujuan hidup kita ya. Apa tujuan hidup kita? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi ketika manusia atau dalam hal ini remaja punya pandangan yang eh, yang benar berkaitan dengan tujuan hidupnya di dunia ini, oh saya tujuan hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh berarti dia dengan sukarela, dengan ikhlas karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam benaknya mungkin ya, kalau awal-awal kan biasanya agak agak berat ketika menjalankan ibadah puasa. Tapi karena dia tahu bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis dia akan ridho, dia akan ikhlas menjalankan apapun itu ketika itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita sudah mengetahui tujuan dari penciptaan kita ya, kenapa kita harus taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus bisa mempertahankan ritmenya ya. Nah, kan jangan Istiqomah ya? sampai ya istiqomah. Istiqomah. Jangan sampai hanya
di bulan Ramadan dia eh, membara ibadahnya, ya ibadahnya luar biasa berkali-kali lipat, tapi di luar bulan suci Ramadan, nah, bahasa kasarnya kembali ke setelan awal, ya kembali. Kan biasanya karismanya bulan Ramadan itu begitu ia datang, orang-orang yang bahkan jarang atau malas datang ke masjid itu bisa datang ke masjid walaupun itu mungkin di pekan-pekan pertama, ya. Tapi di luar bulan suci Ramadan itu kembali ke setelan awal. Nah, maka dalam hal ini kita harus memahami bahwa menjaga ritme atau agar bisa istiqomah, ya sebagai seorang remaja itu adalah hal yang penting. Yang pertama, bagaimana caranya bisa istiqomah? Ya istiqomah ya bisa bisa cukup dengan individu sebenarnya kalau istiqomah. Bisa dengan kita bertakarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an, kemudian membaca buku perjuangan-perjuangan orang-orang terdahulu untuk menambah motivasi kita agar kita bisa senantiasa istiqomah. Tapi eh, orang-orang seperti ini itu langka, ya, langka, betul-betul Iya. langka. Jadi dia bisa istiqomah tanpa harus melihat kondisi lingkungan atau circle pertemanannya bagaimana, itu Iya. ini sangat langka, ya. Nah, maka ada opsi kedua yaitu mencari lingkungan atau circle yang dimana bisa membuat dia terus istiqomah untuk melakukan ibadah-ibadah tadi sebagaimana yang sudah dia lakukan di bulan suci Ramadan. Jadi memang ya kalau rekomendasi saya ya tentu kalau Anda bisa di poin yang pertama bisa sendiri ya itu alhamdulillah, tapi kalau memang tidak bisa maka carilah circle-circle, ya di situ banyak orang soleh dan soleha yang bisa ya mengingatkan kita, ya mengingatkan kita untuk bagaimana senantiasa menjaga amalan-amalan, ya atau minimal minimal tidak melakukan maksiat itu minimal Iya. sekali, ya. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Eee, Bang Ade sendiri komunitasnya di mana, Bang? Wah, nah Dalam ini belajar itu, belajar Islam dari A sampai Z ya dan seterusnya. iya. Di Jadi mana di mana? ini pertanyaan bagus ini ya, karena, kita ini orang Makassar ya. Iya. Jadi alhamdulillah, saya itu aktif di komunitas Makassar Pecinta Al-Qur'an ya. Makassar ya, jadi namanya juga Makassar Pecinta Al-Qur'an, berarti komunitasnya ada di Makassar ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin, join gabung ya, bisa pantau di sosmed kami ya, ada IG, ada Iya. YouTube ini, kemudian ada Facebook-nya, itu bisa dipantau. Jadi kami ada kegiatan, eee, yang rutin kita lakukan ya. Nah, jadi itu ya, Makassar Cinta Oh, Quran. iya. Baik. Jadi yang saya highlight tentu pertama adalah bagaimana kita secara individu bisa taqarrub ilallah, Mhm, mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan cara zikir ataupun ibadah-ibadah lain, dan yang kedua adalah melalui komunitas, dan ini yang sebenarnya sangat penting saya kira, apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan zaman fitnah ya, iya betul banyak sekali. godaan. Baru kita kalau bahasanya ustadz itu lebih gampang kita lihat paha ayam Iya, dibanding kita salah, lebih gampang kita melihat pahanya cewek iya, dibanding kita melihat pahanya paham, ayam. iya, Iya, dan memang saya sendiri, Bang, tadi dari iya, rumah, dari heeh, kos sampai ke sini, saya ndak bisa hitung berapa iya, aurat perempuan yang saya Mas, lihat ya, karena saking banyaknya itu. iya. Padahal bulan Say Ramadan, bulan Ramadan bulan yang Mas, identik dengan suasana yang islami iya, pastinya. Ya ada istilahnya, hadis ya, hadis ya, mhm, itu setan dibelenggu, mhm, pintu-pintu surga itu dibuka, kemudian pintu-pintu neraka itu ditutup. iya, Artinya bisa kita simpulkan memang Ramadan ini adalah bulan di mana memang Allah spesialkan ini bulan. Artinya memang bagaimana suasananya itu dihidupkan untuk ibadah. Nah, berbicara tentang ibadah, Bang Ade, apakah memang idealnya kita di bulan Ramadan itu hanya sebatas
memperbanyak ibadah-ibadah mahdoh saja, atau kita hanya sebatas ibadah-ibadah ritual saja? Tidak adakah ibadah-ibadah non ritual yang bisa kita lakukan yang sebenarnya itu bisa bernilai pahala besar juga sebenarnya, Iya, baik. Bang? Nah, jadi itulah pentingnya kenapa kita harus membaca sejarah, ya, membaca sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu juga disebut sebagai ibroh, ya. Nah, ibroh itu dia bermakna selayaknya seperti jembatan, jembatan penghubung antara masa lalu dan masa kini. Nah, jadi ketika kita membaca sejarah, tentunya sejarah di sini yang dimaksud adalah sejarah orang-orang soleh terdahulu, ya, orang-orang soleh terdahulu, ya, sebagaimana Rasulullah SAW, kemudian para sahabat tabiin dan generasi-generasi setelahnya. Jadi ketika kita membaca apa yang generasi-generasi Islam terdahulu lakukan, maka kita bisa melihat justru dengan datangnya bulan suci Ramadan itu mereka bukannya bermalas-malasan, ya, bermalas-malasan, atau dalam hal ini mungkin hanya sholat saja, atau mungkin meningkatkan ngajinya saja, ya, bukan hanya itu ternyata, ya. Kita ambil contoh, ya, di masa Nabi SAW itu peperangan, ya, peperangan yang dilakukan pertama kali oleh umat Islam itu kan perang Badar, perang Badar, ya, perang Badar itu dilakukan di bulan suci Ramadan, ya, bulan suci Ramadan. Nah, ini kalau kita pikir pakai logika anak-anak zaman sekarang, masa ini perang ini puasa kini, Ces, ya, puasa kini, masa kita mau capek-capek, ya, untuk perang, ya. Kalau kerja mungkin masih dimaklumi, ya, masih dimaklumi, enggak apa-apa capek kan kerja. Ini perang, resikonya dibunuh, ya, ya, resikonya dibunuh. Tapi puasa itu bukanlah hambatan, ya, bukanlah alasan agar kita itu berpangku tangan, jadi duduknya hanya di masjid saja, kemudian perkara-perkara di luar masjid itu tidak kita lakukan, ya, sebagaimana ini saja jihad. Maksudnya apa? Kenapa diambil contoh jihad atau perang? Itu maksudnya ini yang paling sulit saja dilakukan oleh kita umat Islam itu ditunaikan oleh generasi-generasi terdahulu, ya, yang paling sulit, apatah lagi yang di bawahnya, ya. Nah, dalam hal ini tentunya selain ibadah mahdoh tadi, ya, ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, ya, itu ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan, misalkan seperti, ya, talabul ilmi, menuntut ilmu, ya, mencari majelis-majelis ilmu, ya. Tentu kalau di Makassar, di kota-kota itu sebenarnya banyak, ya, hanya saja kita ini memang, ya, hanya scroll yang kadang yang tidak bermanfaat kan, main game, ya, dan seterusnya. Hanya kadang seperti itu, ya. Padahal banyak sekali forum-forum kajian, ya, biasanya itu kajiannya menjelang buka, ya. Biasanya menjelang buka ada kajian. Atau kalau memang tidak mendapatkan forum-forum kajian di bulan suci Ramadan khususnya, ya, kita bisa mencari, ya, barangkali kita punya kenalan teman, ya, kita bisa tanya, bro, saya ada mau tanya-tanya ini, misalkan tanya bagaimana hukum bacaan kalau dalam ini baca Al-Qur'an, ya, bagaimana hukumnya, itu bisa kita tanya, ya. Atau dalam yang paling praktis lah, ya, kita bisa nonton ceramah, ya, itu kan paling gampang sekali. Jadi informasinya, ilmunya ada di genggaman kita. Jadi itu bisa kita lakukan, ya. Dan ini, ya, tentunya mendapatkan ganjaran, ya, ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang lain, ya, contoh yang lain. Kan tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia itu perang, ya, perang di bulan suci Ramadan, perang Badar. Nah, ada juga yang dilakukan oleh Nabi itu memang bukan perang tapi persiapan perang, ya, persiapan perang. Itu perang Ahzab, atau dalam bahasa lain juga ada disebut dengan perang Khandaq, ya, perang Parit. Walaupun perang Ahzab ini berlangsung saat bulan Syawal, ya, tapi persiapannya itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Nah, jadi sebelum peperangan berlangsung itu Nabi dan para sahabat itu menggali parit, ya, menggali parit, ya. Para ahli sejarah memang berbeda-beda berapa panjang paritnya, tapi yang
paling kecilnya itu ada yang mengatakan dia hitungannya hasta ya. Dia hitungan Segini ya? hasta ya. Dia hitungan hasta. Jadi panjangnya itu kurang lebih 3.000 lebih hasta ya. 3.000 lebih. 3.000 lebih hasta berarti kurang lebih Kalau dimeterkan berapa itu, Bang? dimeterkan berarti kalau begini berarti 2 hasta 1 meter 2 hasta ya. 1 meter. Atau Berarti 4 kalau hasta 3.000 ya. Ya itu kalau tidak salah ingat. Yang jelas pernah saya hitung ya. Pernah saya hitung itu kurang lebih hampir 3 kilometer lebih. gali Ya. parit. Iya, itu Gali gali parit. parit. Ya, itu Dalamnya? gali paritnya. Dalamnya itu 3 meter, lebarnya 4 Lebarnya meter. 4 meter. Ya, dalamnya ya 3 meter, kemudian lebarnya 4 meter. Dan ini di Arab ya, bukan di Indonesia, Bang. Iya, ini tanahnya di Madinah ya. Di Madinah, beda bukan tanah Beda Indonesia. Nah, dan itu manual. Enggak Macam? pakai eksavator ya. Iya. Jadi pakai cangkul. Luar biasa. Dan Luar biasa. itu berlangsung selama bulan suci Ramadan. Berapa lama berlangsung kira-kira? Ya, berapa lama? Nah, ahli sejarah mengatakan itu berlangsung 6 sampai 7 hari. Jadi 1 pekan. Ya. 1 pekan sehingga ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa beginilah contoh dari kerja orang yang serius. Ya, kerja orang yang serius. Dan puasa bukan hambatan. Makanya dikatakan dalam riwayat para sahabat itu mengikat perut mereka itu dengan batu ya. Jadi untuk menahan lapar. Kan puasa. Iya. Ya. Nah, dan Nabi SAW itu ternyata yang paling lapar. Kenapa? Kalau sahabat-sahabat itu mengikat perutnya itu dengan 1 batu, Nabi itu mengikat perutnya dengan 2 batu. Berarti paling lapar dia. Ya, paling lapar. Nah, ini menjadi renungan bagi kita semua bahwa di bulan Ramadan itu jangan sampai kita jadikan alasan puasa itu untuk malas beraktivitas ya. Dalam hal ini aktivitas yang bisa menambah ilmu kita ya. Kemudian menambah amalan-amalan di luar dari ibadah mahdoh kita, sehingga kita harus termotivasi dengan apa yang dilakukan oleh generasi-generasi terdahulu. Tentu tidak ada alasan lah ya, tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk bermalas. Bilang tidak ada itu kajian, tidak ada ya. Ada, hanya kita saja yang mungkin carinya yang lain ya. Jadi Bang, saya tangkap bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Iya, gitu betul ya. sekali. Jadi pemirsa sekalian, jangan kemudian menjadikan puasa, rasa lapar, rasa haus itu untuk kita bermalas-malasan. Karena tadi perang itu dilakukan di bulan Ramadan. Iya. Adalah sebuah aktivitas yang sangat tinggi. Kalau dibilang mana ibadah yang paling berat, bisa saya bilang perang yang paling berat. Iya. Karena langsung kita mengorbankan nyawa. Iya, betul sekali. Mungkin terakhir, Bang. Iya. Banyak hal yang bisa saya ambil dari kita. Cuman kita batasi. Iya. Ya, jadi terakhir saya mau minta ke kita apa pesan-pesan untuk para remaja, remaji, pemuda ataupun pemudi Islam di zaman sekarang yang penuh dengan tantangan. Ya, baik. Jadi ada ungkapan yang mengatakan asyababul yaum rijalul ghadi. Nah, jadi pemuda hari ini itu adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana negeri kita ini, Indonesia ini 10-20 tahun yang akan datang, maka lihatlah bagaimana pemudanya. Nah, artinya apa? Artinya pemuda saat ini itu adalah aset masa depan, ya, aset masa depan. Tentu pesan ini bukan hanya untuk pemuda saja. Ini juga untuk para orang tua ya, untuk bagaimana bisa mendidik, mempersiapkan generasi muda itu agar mereka itu menjadi generasi yang juga paham Islam ya. Mereka berperilaku sebagaimana layaknya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu juga harus dipersiapkan oleh generasi-generasi ya, bisa dibilang generasi senior lah ya, para orang tua kita, agar negeri yang kita cinta ini bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Nah, kemudian yang kedua, kita sebagai pemuda, ya, kita sebagai pemuda itu justru harus memanfaatkan waktu muda kita. Kenapa? Karena waktu muda itu datangnya cuma sekali saja. Tidak ada sistem restart macam di game, ya. Iya, Wah, iya. mati Kembali gitu ya. restart. Jadi kembali ke Tua masa kembali. kalah, atau biasa itu di pernah saya lihat teman baca komik, ya. Komik, dia usia tua, sudah tua, di Kembali lagi. apa istilahnya, diberikan racun oleh temennya, ya. Kemudian wafat, ya. Wafat. Muda. Nah, dia dapat kesempatan Muda. lagi hidup untuk kedua kalinya, ya. Iya. Dengan ingatan yang sudah lewat, ya. Jadi masih tertanam itu ingatannya. Jadi walaupun sudah tua, dia tetap mengingat itu, ya. Tetap mengingat di kehidupan keduanya itu. Jadi wah, berarti bonus ini istilahnya. Kalau bahasa orang-orang main game, wah ini pakai cheat ini, ya. Iya. Pakai cheat. Nah, jadi Nah, ada begitu Bang ya? ya, Nggak itu ada. tidak ada, ya. Itu tidak ada dalam kehidupan ini, ya. Jadi karena kehidupan sebagai pemuda itu cuma datang satu kali, jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Dan yang namanya pemuda atau remaja itu identik dengan semangat yang energik, ya, tenaga yang masih kuat, kemudian apalagi ingatan masih kuat, ya. Apalagi wajah, ya, wajah, tubuh dan sebagainya itu juga masih fresh semua. Jadi memang ini tidak akan terulang untuk kedua kalinya, ya. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan masa muda kita, ya maka penyesalanlah yang akan kita dapatkan di usia tua kita nanti. Hanya pertanyaannya berapa kisaran usia muda itu? Nah, jadi nanti ini yang nonton ini jangan sampai merasa tua atau merasa dirinya muda, ya. Padahal tidak tahu batasan mudanya ini sampai berapa. Imam Nawawi itu menyebutkan bahwa kisaran usia muda itu ternyata dari sejak akil balik, ya, sampai usia 40 tahun. 40 tahun. Jadi itu masih muda. Jadi selamat bagi teman-teman yang masih berusia 35 atau 39 lebih 5 bulan mungkin, ya. Kita sendiri, ya. sudah Saya berapa? Beda 23 tahun yang lalu. ya. Pokoknya beda 11 tahun dengan Cristiano Ronaldo, ya. Iya. Jadi teman-teman silakan cari usianya Ronaldo. Iya, silakan cari, ya. Tapi tetap masih muda, ya. Masih muda. Jadi bagi teman-teman yang kisaran usianya itu dari balik, ya, balik sampai usia 40 tahun itu masih ada, ya. Jadi kalau merasa dirinya masih usia segitu, alhamdulillah masih muda, dan manfaatkan itu, ya. Manfaatkan itu agar bagaimana kita itu bisa meningkatkan kualitas diri kita agar nantinya insya Allah bisa membawa negeri yang kita cintai ini itu ke arah yang lebih baik. Ya. Saya kira sesuai Bang Di dengan tagline-nya pemerintah. Iya. Indonesia Emas. Iya. Jadi tentu Betul itu yang sekali. kita harapkan. Kita tidak mengharapkan Indonesia cemas pastinya. Tapi kita berharap bagaimana pemuda ataupun remaja di masa sekarang akan menjadi pemimpin yang membawa Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Terima kasih Bang atas Sama-sama. waktu yang diberikan. Dan teman-teman sekalian, jangan bosan-bosan menonton channelnya MCQ pastinya, karena di MCQ di Makassar Cinta Quran itu banyak teman-teman yang kece pastinya, termasuk yang di depan saya. Jadi Punairok ki pelajar Al-Quran, hubungi maki beliau. Bisa, sama saya juga sebenarnya bisa. Saya bisa tipis-tipis, ya, karena saya juga adalah seorang pembelajar atau pengajar Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.